Al-Quran itu kan secara garis besar itu terbagi kepada 3 pembahasan. Pertama, pembahasan tentang Khalik, pembahasan tentang Allah. Yang kedua, pembahasan tentang makhluk, ya, berbicara tentang cerita-cerita orang terdahulu, para nabi, perjalanan manusia dari awal sampai akhirnya dia masuk surga dan neraka, berbicara tentang makhluk. Kemudian pembahasan ketiga yaitu berbicara tentang ahkam, hukum-hukum. Jadi secara garis besar Al-Quran itu terbagi kepada 3 pembahasan, 3 pokok pembahasan. Berbicara tentang Khalik, berbicara tentang Allah, berbicara tentang makhluk, kemudian berbicara tentang ahkam. Maka ketika Allah berbicara tentang dirinya, tentang Khalik, ini adalah bagian yang paling agung, yang paling afdol dan yang paling tinggi derajatnya di dalam Al-Quran. Oleh karenanya, ayat yang paling mulia dalam Al-Quran, ayat apa? Ayat kursi. Karena di dalamnya itu murni berbicara tentang Allah Ta'ala. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah perkenalkan dengan isim jalalah Allah. Nama Allah banyak, tapi Allah perkenalkan kepada nabinya, kepada kita dengan isim jalalah Allah. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Dia. Kenapa hanya Dia satu-satunya yang berhak untuk disembah? Al-Hayyu Al-Qayyum. Karena Dia yang maha hidup dengan kehidupan yang sempurna. Tidak didahului oleh ketiadaan, tidak diakhiri oleh ketiadaan, dan tidak dimasuki oleh kekurangan, aib, dan keburukan. Sempurna. Sehingga ya konsekuensinya hanya milik Dia seluruh sifat-sifat kesempurnaan. Sifat sempurna yang tidak dikotori, tidak dimasuki oleh aib, celak, dan keburukan. Al-Qayyum, Al-Qaim binafsih, Al-Muqim li ghairi, yang maha berdiri sendiri, gak butuh kepada yang lainnya. Al-Muqim li ghairi, dan Dialah yang mengurus seluruhnya. Makanya Dia satu-satunya yang berhak untuk diibadahi. La tahudhu sinatu wala naum, tidak menimpanya sinah. Muqaddimatun naum, sinah itu muqaddimatun naum, yaitu ngantuk. Dan juga tidak terkena kepadanya tidur. Menunjukkan kehidupan yang sempurna dan pengurusan yang sempurna. Menunjukkan hayatnya yang sempurna dan qayyumiyah yang sempurna. Makanya nggak ngantuk, nggak tidur. Gimana kalau kita punya Rob ngantuk atau tidur? Pas kita butuh gimana? Tapi Dia itu maha sempurna. Saking sempurnanya hayatnya dan qayyumiyahnya, Dia tidak ngantuk dan tidak tidur. Dan seterusnya. Jadi ayat kursi ini berbicara tentang Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Ubay bin Ka'ab, "Atadri ayu ayatin fi kitabillahi a'dham?" Tahukah engkau ayat apa di dalam Al-Qur'an yang paling agung? Ayat Al-Quran yang paling agung. Apa kata Ubay bin Ka'ab? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Dia bacakan ayatnya, yaitu ayat kursi. Kemudian fadaraba biyadihi fi sadrihi faqala liyahnikal ilma ya Aba Munzir. Kemudian Rasulullah SAW menepuk dadanya, menepuk dada Ubay bin Ka'ab. Kemudian dia mengatakan, ya, liyahnika ilma ya Abu Mundir, ya. Semoga engkau beruntung dengan ilmu itu wahai Abu Mundir. Ini takrir dari Rasulullah SAW. Persetujuan dari Rasul kalau jawabannya itu benar. Kemudian surat yang paling agung dalam Al-Quran, surat apa? Surat ini. Al-Fatihah. Ini surat yang paling agung. Memang surat Al-Ikhlas ini dia punya kedudukan ta'dilu sulusal Quran, dia sebanding sepertiga Al-Quran. Tapi surat paling agung adalah surat Al-Fatihah. Ya, sedang disebut dengan Ummul Quran. Ya. Sebagian sebutnya dalam hadis Abi Sa'id bin Mu'alla di dalam Sahih, ya, sebenarnya di Sahih Bukhari. Nabi SAW bersabda kepadanya, "Innahu lam yanzil fi Taurah wala fil Injil wala fi Zabur wala fil Qur'ani misluha
wa hiya sab'ul masani wal Qur'anul azim alladzi utituhu. Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya tidak turun di dalam Taurat, Injil maupun Zabur, dan tidak juga di dalam Quran yang semisalnya. Jadi dalam Quran pun cuma ada satu, yaitu Sab'ul Masani. Sab'ul Masani adalah nama lain dari Al-Fatihah, 7 yang diulang-ulang. Makanya setiap sholat kita ulang. Wal Qur'anul Azim, itu diantara nama lain dari surat Al-Fatihah. Alladzi utituhu, yang diberikan kepadaku. Ya. Dan disebutkan juga ya dalam riwayat yang lain, ya, hadis dari Abu Hurairah dinukil oleh Imam Ahmad dan musnadnya dengan lafaz yang lain, alladzi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, kata Rasulullah SAW, ma unzila fil Taurah wala fil Injil wala fil Zabur wala fil Quran wala fil Furqan mithluha. Innaha sab'ul masani wal Qur'anul azim alladzi utitu. Dan isnadnya sahih. Ya, tidak diturunkan di Taurat, Injil maupun Zabur, dan juga dalam Al-Furqan yang semisal dengannya. Ya, dia adalah sab'ul masani, 7 yang diulang-ulang, yaitu Al-Qur'anul azim yang telah diberikan kepadaku. Ya, kenapa? Ya. Fiha min dzikri asma'illahi wa sifatihi a'dham mimma fiha min dzikril ma'ad. Nah, dalam Al-Fatihah ini disebutkan tentang nama dan sifatnya, ya, yang lebih agung dari apa yang disebutkan di dalamnya berupa penyebutan tentang hari akhirat. Ya. Ini disebutkan di sini, ya. Alhamdulillahirabbil alamin, ada isim jalalah Allah, Rabb semesta alam, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Maliki Yaumiddin, ya, disebutkan nama-nama Allah Ta'ala. Maka ini menjadi surat yang paling mulia. Kemudian Al-Ikhlas, ini ta'dilu sulusal Quran, sebagaimana hadis diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Jadi hadis Abu Darda dari hadis, jadi juga diriwayatkan dari Abu Hurairah. Ya. Ya. Rasul bersabda, Qul huwallahu ahad ta'dilu sulusal Quran. Qul huwallahu ahad itu sebanding dengan sepertiga Al-Quran. Tapi bukan dari sisi juznya, Pak. Jadi kalau baca 3 kali Qul huwallahu berarti khatam Quran, bukan. Kenapa? Di antara dalilnya, makanya meskipun kita membaca surat Al-Ikhlas 3 kali, tidak menggugurkan kewajiban kita untuk membaca surat Al-Fatihah di dalam sholat. Dan tidak membaca surat Al-Fatihah ini adalah gugur rukunnya. La sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak ada sholat, artinya tidak sah sholatnya orang yang tidak membaca Al-Fatihah di dalam sholatnya. Makanya meskipun membaca surat Al-Ikhlas 3 kali, tetap tidak bisa menggugurkan kewajiban membaca surat Al-Fatihah. Kalau ini mewakili perjuznya, berarti nggak usah baca, karena Al-Fatihah bagian dari Al-Quran. Tapi ternyata tidak. Maka ini bukan dari sisi juznya, tapi dari sisi pahalanya, kata para ulama. Saking besarnya, karena ini berbicara tentang Ar-Rahman. Makanya ketika ada seorang syariah, ya, pemimpin syariah yang memimpin pasukan yang tidak disertai oleh Rasulullah SAW, kemudian setiap kali sholat dia menutupnya dengan surat Al-Ikhlas. Ketika ditanyakan kepadanya, ya, tanyakan kepadanya kenapa dia berbuat seperti itu, apa yang dia katakan, ini uhibbuha, aku mencintai surat tersebut, li'annaha sifatur Rahman, karena sifat surat tersebut berbicara tentang sifatnya Ar-Rahman. Ya, itu dari sisi pahala. Juga dari sisi sebanding sepertiga Al-Quran itu, karena pembahasan Al-Quran secara garis besar itu terbagi kepada 3 pokok pembahasan. Pembahasan tentang khalik, pembahasan tentang makhluk, dan pembahasan tentang ahkam. Dan surat Al-Ikhlas ini murni berbicara tentang khalik. Ini berbicara tentang khalik. Ya, ini menjawab pertanyaan orang Yahudi, siflana rabbak, ya, definisikan kepada kami Tuhanmu. Nah, maka turunlah surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Katakan, jawablah kepada mereka, Allah itu Esa. Allahus Somad, yang maha sempurna. Al-Masbun ilahi, tempat bergantung seluruh makhluk kepadanya. Al-Ghani, yang maha kaya. Makanya lam yalid walam yulad. Karena dia Esa,
karena dia maha kaya, nggak butuh kepada yang lainnya, dia tidak melahirkan. Kalau melahirkan berarti dia nggak esa, karena anak itu sejenis dengan bapak. Kalau dia melahirkan berarti dia butuh kepada anak, Allah nggak butuh kepada selainnya. Maka lam yalid ini menguatkan makna ahadiyah dan somadiyahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah itu maha esa dan dia maha kaya, nggak butuh kepada selainnya, makanya dia tidak melahirkan. Walam yulad, apalagi untuk dilahirkan. Makanya nggak ada satu agama pun yang mengatakan Allah punya bapak, nggak ada. Tapi yang ada apa? Allah punya anak. Karena Allah punya bapak ini lebih tidak masuk di akal. Karena Allah adalah Al-Khaliq yang maha menciptakan. Bagaimana kalau Khaliq itu dilahirkan? Adapun Allahu khaliqun wa masiwahu makhluk. Allah adalah pencipta. Selainnya adalah makhluk. Ya. Allah al-awwal. Laisa qablahu syai'. Allah adalah al-awwal, enggak ada sesuatu pun sebelumnya. Oh, bagaimana dia punya ayah? Makanya lebih enggak masuk akal Allah punya ayah. Makanya didahulukan lam yalid, Allah tidak melahirkan. Ini untuk membantah orang-orang yang mengklaim Allah punya anak. Yahudi mengklaim Isa bin Maryam anak Allah. Ya, Nasrani mengklaim Isa bin Maryam adalah anak Allah. Yahudi mengklaim Uzair anak Allah. Orang-orang musyrik mengklaim malaikat anak perempuan Allah. Membantah mereka. Kemudian walam yakul lahu kufuwan ahad. Kalau seandainya orang itu berpikir mungkin nggak punya bapak, nggak punya anak, tapi mungkin ada yang sepupunya, sederajat, maka Allah nafikan itu pun. Walam yakun lahu kufuwan ahad. Gak ada seorang pun yang sekufu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gak ada seorang pun yang selepal, sederajat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Maka pantas ya Al-Ikhlas itu sebanding dengan sepertiga Al-Quran. Anda berbicara tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala.